Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan tema doa yang berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini tentu ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, masalah yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satunya adalah sakit penyakit. Saat ini dunia, khusus bangsa kita sedang bergumul mengatasi sebuah penyakit yang namanya corona, yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Dan ada banyak korban saat ini. Dalam menghadapi sakit penyakit, sebagai orang percaya, bagaimanakah seharusnya sikap kita? Apa yang bisa kita buat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yakobus dalam ayat ini menyatakan bahwa kalau ada orang yang sakit, sebagai orang percaya, kita harus memanggil penatua jemaat atau hamba Tuhan untuk mendoakan dia. Ketika ada orang sakit, atau ketika seseorang mengalami sakit penyakit, sebagai orang percaya, kita bisa mengambil jalan untuk berdoa. Tapi mungkin ada yang bertanya, saya sudah berdoa, saya sudah mendoakan orang sakit, tetapi kenapa orang itu tidak sembuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, ada rencana Tuhan di balik sakit penyakit itu. Kenapa Tuhan belum izinkan sembuh atau bahkan tidak diizinkan sembuh oleh Tuhan? Tapi ada kemungkinan yang kedua, doa kita tidak terjawab karena ada yang salah. Karena itu pada hari ini kita bersama-sama akan membahas kebenaran firman Tuhan tentang doa yang berkuasa. Bagaimanakah doa-doa yang kita naikkan itu ada dampak yang positif bagi orang yang kita doakan. Dengan kata lain, doa kita berkuasa. Sebagai kasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini kita melihat ada beberapa hal dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat di dalamnya tentang doa yang berkuasa. Yang pertama, doa yang berkuasa itu harus dalam otoritas Tuhan atau kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia biasa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Sebagaimana kita baca tadi dalam pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 14, bahwa mereka harus mendoakannya dalam nama Tuhan. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa otoritas ketika kita berdoa atau kuasa yang kita gunakan dalam berdoa bukan kuasa kita atau kuasa-kuasa yang lain, bukan hikmat kita, kemampuan kita, tetapi kita berdoa di dalam nama Tuhan atau dalam kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang lain. Tuhan yang menciptakan semua yang ada. Dia pula yang berkuasa untuk memulihkan segala keadaan kita, bahkan dari sakit penyakit sekalipun. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, kita melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, bahkan orang mati sekalipun. Tuhan Yesus bangkitkan. Dan kita sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini, kita percaya dan kita berdoa di dalam kuasa Tuhan. Karena kuasa itu, karena Tuhan kita telah berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Itu yang pertama bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang sakit di antara kita, baiklah ia berdoa dan mengoleskannya minyak di dalam nama Tuhan.
Yang kedua, doa yang berkuasa adalah doa yang didasarkan atas iman. Sebenarnya dikatakan dalam 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yang kedua, doa yang berkuasa adalah doa yang lahir dari iman. Jadi kita tidak boleh sembarangan berdoa atau sekedar berdoa. Doa yang demikian tentu tidak ada kuasanya. Tetapi doa yang ada kuasanya, doa yang disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit apapun sakitnya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit yang sedang kita doakan. Jadi ini yang perlu kita miliki ketika kita berdoa. Yang pertama tadi kita harus berdoa dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita berdoa dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan dia. Kalau seorang berdoa tanpa keyakinan bahwa Tuhan menyembuhkan, maka doa itu akan sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau imani. Karena itu kita harus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan orang yang kita doakan, apapun penyakitnya. Yang ketiga, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan oleh orang benar. Jadi sebelum berdoa kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita orang benar ataukah kita masih hidup di dalam dosa? Sebenarnya dikatakan dalam ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga di sini yang menentukan doa kita ada kuasanya atau tidak adalah kehidupan kita. Apakah kita orang benar? Kalau kita merasa ada hal-hal yang janggal, yang salah kita lakukan, kita harus segera memohon pengampunan. Kita harus segera menyelesaikannya supaya doa kita jangan terhalang. Kita harus membereskan hati dan hidup kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Penghalang doa adalah dosa. Di dalam Yesaya 59 dikatakan demikian ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa adalah penghalang antara kita dengan Tuhan ketika kita berdoa. Karena itu sebelum kita mendoakan orang sakit, kita harus membereskan dulu dosa kita dengan mengakuinya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Selanjutnya poin yang keempat, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak hanya melihat kata-kata kita dalam berdoa, tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita berdoa. Karena itu, ketika kita berdoa, hati kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dengan iman, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Dan doa ini pun harus dinaikkan dengan keseriusan.
Inilah 4 hal yang penting ketika kita menaikkan doa kita. Bahwa kita harus berdoa dengan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Kita harus berdoa dengan iman. Dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap orang yang kita doakan. Kita harus berdoa dengan kebenaran. Hidup kita harus benar sebagai seorang pendoa. Hubungan kita harus beres dengan Tuhan. Supaya jangan ada halangan ketika kita berdoa. Dan yang terakhir, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan kesungguhan. Seperti Elia. Dia manusia biasa seperti kita. Tapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui doanya. Sekarang kasih Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah atau persoalan yang lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia jauh lebih besar dari setiap persoalan kita, bahkan sakit penyakit kita sekalipun. Karena itu, ketika kita menghadapi sakit penyakit, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu marilah kita menaikkan doa kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.